Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, ada kabar mengejutkan dari gelaran Olimpiade Catur FIDE Dunia tahun 2022. Yap, di mana tim unggulan ketiga, yaitu tim yang diisi oleh juara dunia catur Magnus Carlsen, harus menyerah dengan skor cukup dominan, yaitu 3-1 dari Italia, teman-teman. Yap, dan kita akan bahas permainan dari papan 1 antara Italia melawan Norwegia di mana Vocaturo Daniel berhasil menahan remis juara dunia Magnus Carlsen. Langsung saja kita bahas partainya. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia catur, khususnya dari Olimpiade Catur 2022. Ya, Vocaturo Daniel 2616 dari Italia memulai dengan langkah E4 dan dijawab pembukaan karokan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Kemudian Vocaturo D4, hitam D5, putih memilih variasi tukars. Kemudian pion E makan D5, pion C makan D5, dan gajah ke petak D3. Kemudian hitam kuda ke petak C6, putih C3, dan hitam E6. Yap, teman-teman, dalam posisi ini ya sebenarnya Magnus bisa saja memilih kuda ke petak F6 sebagai langkah pilihan. Yang kedua adalah menteri ke petak C7 dan yang ketiga G6. Ini adalah pilihan utama dalam variasi tukar di opening karokan. Nah, tapi sekali lagi Magnus melakukan langkah yang tidak biasa. Seperti kemarin juga ketika berhadapan dengan Grandmaster Uruguay, dia melakukan langkah yang tidak lazim dalam sebuah pembukaan. Artinya apa? Ya, artinya Magnus tidak ingin terdeteksi dan tidak ingin textbook ya. Jadi kalau textbook ini terlalu mudah untuk lawannya, mungkin Magnus memainkan langkah yang tidak biasa, memaksa lawannya untuk adu kekuatan taktik, teman-teman. Vocaturo melanjutkan dengan gajah ke petak F4. Ini merupakan langkah teoritis. Kemudian gajah ke petak D6, gajah makan gajah, menteri makan gajah, kemudian kuda ke petak F3. Kemudian hitam kuda G ke petak E7, putih rokade pendek, hitam gajah D7. Kemudian benteng ke petak E1, Magnus Carlsen rokade pendek, dan kuda ke petak E5 dilakukan Vocaturo Daniel. Nah guys, ini dalam variasi tukar di pembukaan karokan, biasanya titik E5 menjadi target ya oleh pemain putih dan seringkali menjadikan perwiranya untuk diplot di petak E5 ini sebagai titik kekuatan. Nah, buat kalian yang sebelumnya berpikir ya, karena di sini ada kemungkinan gajah makan H7, apakah ini bisa dilakukan, bosku? Yap, maka langkah gajah H7 ini tidak bisa dilakukan ya, atau bisa dikatakan ini sebagai langkah yang blunder, guys. Kenapa sih langkah yang blunder? Yap, karena hitam dapat menjawab dengan raja makan gajah, jika dilanjutkan dengan kuda ke petak G5, kemudian raja G6 dan menteri ke petak G4 ya, dengan ide kuda makan pion E6 skak. Maka hitam dapat menjawab dengan langkah F5, ya, di mana putih tidak bisa menteri G3 ya, karena akan terjadi pertukaran menteri. Jikapun menjalankan menteri ke petak H4, maka hitam akan merespon dengan benteng ke petak H8. So, ini akan baik-baik saja untuk hitam dan Magnus akan menang. Jika kalian terlalu ambisius dengan bermain gajah makan H7. Oke, jadi langkah yang benar adalah tepat sekali, di sini bisa kuda E5 dan yang kedua adalah bisa sabar dengan kuda B ke petak D2, kemudian kuda F1 dan kuda ke petak G3. Nah, pola serangan dari hitam biasanya mengganggu dari sayap menteri seperti ini, teman-teman. Dia akan bisa seperti ini dalam pembukaan ini. Oke, Vocaturo kuda ke petak E5, Magnus merespon kuda makan kuda, pion D makan E5, kemudian menteri ke petak B6, mengincar pion B2. Kemudian putih langsung menjalankan menteri B3. Ini langkah terbaik ya, karena dibandingkan memilih menteri ke petak E2 ini sebagai langkah yang menunggu. Dan ini akan menguntungkan bagi pemain hitam, karena pemain hitam akan bisa mendobrak dengan F6, di mana Magnus Carlsen sedang melancarkan serangan dari menteri B6 ke diagonal G1. Menteri B3, kemudian menteri makan menteri, pion A makan B3, kemudian benteng F ke petak D8. Putih kuda A3, hitam F6, putih kuda C2, pion kemudian kuda ke petak C6, pion E makan F6, pion G makan F6, dan gajah B5. Nah, dari pilihan langkah gajah B5 ini ya, kita bisa lihat bahwa Vocaturo Daniel
ingin membuat permainan lebih sederhana. Dan inilah ketidakberuntungannya Magnus Carlsen ya. Jadi setiap pemain pastinya ingin, saya rasa ya, setiap pemain yang bertemu Magnus itu remis saja sudah menyenangkan sekali teman-teman. Dan targetnya bukan untuk menang ya. Kalau untuk menang itu luar biasa sekali. Tapi remis sudah cukup membanggakan melawan juara dunia Magnus Carlsen guys. Nah itulah tantangan sendiri ya untuk Magnus Carlsen. Gajah ke petak B5. Ini merupakan langkah yang tepat. Kemudian hitam raja F7 menahan pion petak F6. Kemudian gajah pukul gajah. Gajah pukul kuda C6. Kemudian gajah pukul gajah dan F4. Menahan ide dari hitam untuk main E6 dengan E5. Hitam melanjutkan dengan A5. Kemudian putih benteng E3. Hitam H5. Putih benteng A E1. Mengancam pion E6. Magnus merespon dengan gajah D7. Kemudian kuda ke petak D4. Mengincar pion E6 dan benteng ke petak A6. Kemudian putih raja F2, hitam B5, putih G3, hitam benteng E8. Kemudian putih H3, hitam benteng ke petak H8, putih raja G2, hitam B4. Fokatura melanjutkan dengan benteng ke petak A1, hitam benteng ke petak E8, putih benteng AE1, hitam A4. Magnus mendobrak, break took the position, kemudian putih pion B makan A4, benteng makan pion A4, kemudian benteng 1 E2, benteng ke petak A2. Nah, kita juga bisa melihat ya bahwa Magnus di sini mengupayakan, walaupun partainya di sini agak tipis, tapi dalam posisi ini Magnus mulai mendapatkan posisi slightly better, unggul tipis untuk Magnus Carlsen. Dia memberikan pion di petak B4, kemudian Fokatura pion C makan B4, Magnus benteng ke petak A4. Fokatura melanjutkan dengan menahan pion di petak B4 dengan kuda C2, Magnus benteng ke petak A8. Nah ini pilihan yang salah dari Magnus Carlsen karena dalam posisi ini langkah lebih baiknya menurut evaluasi adalah raja ke petak E7 kemudian dengan ide raja ke petak D6 ya teman-teman. Karena di sini sulit juga buat pemain hitam, kudanya hanya dalam posisi yang menjaga dan pasif ya teman-teman. Sebagai contoh, jika raja E7 kemudian putih lanjutkan dengan kuda D4 dengan tujuan ambil pion E6, maka raja D6 dapat dimainkan. Kemudian jika benteng petak B3, maka hitam dapat melanjutkan dengan dorongan E5 guys. Ya. Nah, dua pion di petak center ini akan memberikan kekuatan bagi Magnus Carlsen. Dan kita juga bisa lihat ya teman-teman, saya ajak kalian untuk melihat dari sisi time manajemennya, dari sisi waktunya, bahwa Magnus benar-benar menghabiskan waktunya ya untuk menemukan langkah terbaiknya di sini. Benteng A A8, kemudian raja ke petak F2, kemudian Magnus benteng E B8, putih benteng A3. Menyederhanakan permainan. Magnus raja ke petak E7, putih benteng D2, raja ke petak D6, putih kuda E3. Nah ini cerdik ya pemain putih, di mana Magnus di sini tidak bisa mengambil pion B4 karena di sini sedang terjadi peraduan benteng di petak A3. Sedangkan kalau Magnus menukar bentengnya, di sini akan membuat bagus dari struktur pion putih guys. Magnus lanjutkan dengan gajah C6, putih kuda ke petak C4 skak, raja mundur E7, kemudian kuda ke petak A5, gajah mundur ke petak D7. Fokatura lanjutkan dengan kuda B3. Kemudian Magnus raja D6, putih kuda C5, hitam gajah C6. Benteng ke petak E3 mengincar pion E6, Magnus menjalankan E5. Kemudian kuda ke petak E4 skak, open, kemudian raja ke petak E7, kembali lagi kuda C5, kemudian mendorong pion E4. Benteng naik ke petak D4, hitam F5, putih benteng A3. Tidak memberikan celah bagi Magnus Carlsen untuk bisa masuk ke benteng ke petak A2. Magnus Carlsen pilih benteng G8. Nah ini ada posisi yang menarik ya. Karena kalau misalkan benteng A3 kemudian pion B makan A3, Magnus kan bisa ya bermain dengan benteng A8 teman-teman. Tapi di sini putih bisa memiliki jawaban, yaitu jalan A4 guys. Jadi kalau misalkan dimakan, maka pemain putih akan unggul dengan mendapatkan pion di petak D5 teman-teman. Jadi posisinya agak tricky dan tidak beruntungnya Magnus bahwa benteng A3 ini langkah yang sangat bagus ya. Selain menghentikan ide dari Magnus untuk benteng ke petak A2. Benteng A3 hitam benteng G8, putih main benteng makan benteng, gajah makan benteng, kemudian kuda ke petak A4. Nah inilah teman-teman. Kuda ke petak A4, raja ke petak D6, putih kuda C3. Nah dalam posisi ini
Vokaturo memiliki keunggulan. Kemudian Magnus gajah ke petak C6, putih kuda D1. Nah, ini langkah kurang tepat ya, karena di sini langkah yang tepat adalah untuk memainkan langkah H4 nih. Kemudian ketika benteng ke petak A8 dengan ide masuk ke petak A1, maka bisa dihentikan dengan benteng D1. Kalau misalkan benteng ke petak B8, maka putih bisa bermain dengan B5. Nah, ini akan memberikan keunggulan bagi pemain putih dengan posisi seperti ini. Ya, kudanya sangat enak ya, petak D4. Nah, putih bisa unggul dalam endgame, teman-teman. Ya, tapi seperti yang dibilang di awal ya, seperti yang saya singgung di awal, bahwa bagi pemain 2600 remis melawan juara dunia Magnus Carlsen ini sudah cukup menyenangkan. Jadi di sini putih hanya memiliki mindset untuk ya mengambil posisi yang aman-aman saja, teman-teman. Walaupun dia dalam keadaan unggul 1 pion. Kuda ke petak D1, Magnus gajah D7, putih kuda E3, gajah ke petak E6, benteng mundur ke petak D2, hitam benteng B8. Kuda ke petak C2, hitam gajah D7, kuda E3, gajah ke petak E6, kuda ke petak C2, gajah D7, kuda ke petak E3. 3 kali langkah yang sama, 56 langkah. 2 pemain sepakat untuk draw. Yap guys, inilah yang terjadi ya. Magnus memang tidak bisa memaksa lagi ya, karena jika memaksa pun agak sulit untuk dia bisa menang, teman-teman. Karena di sini ada gangguan ya dari kuda E3 mengancam pion D5 dan F5. Nah, Magnus ditahan remis, kemudian papan 2 Ariantari remis melawan Luca Moroni Junior, sementara di papan 3 dan 4-nya dari Norwegia harus mengakui kekalahan dari pecatur Italia. Yap, Norwegia diunggulkan di posisi 3 di Olimpiade Catur kali ini, tapi sayang sekali di babak ketiga mereka harus kalah dengan mengejutkan melawan Italia dengan skor yang cukup telak 3-1. Bagaimana komentar kalian, teman-teman? Dan tim putra Indonesia juga menelan kekalahan dari Romania, dan tim Indonesia putra akan berhadapan dengan Luxembourg. Sementara tim India, tim putri Indonesia nanti juga akan bertemu dengan lawan yang mudah-mudahan bisa menang ya, tim putra putri Indonesia. Guys, coba komen, kita ngobrol di kolom komentar. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya bisa menembus 24.000 subscriber. Pantau terus Olimpiade Catur Dunia, dan jangan lupa saksikan live streamingnya jam 16.10 di YouTube Chesscom Indonesia. RL Chess akan menjadi tim komentator di sana bersama dengan Women International Master Chelsea Monica. Gimana nih? Tantangan juga ya buat Magnus, karena dia ingin meraih Elo rating 2900, tapi ya semua lawannya hanya bermain aman-aman saja, teman-teman. Ya, itulah sulitnya menjadi pemain yang sangat dominan ya, teman-teman. Apakah semua akan Norwegia pada waktunya? Itu pertanyaannya. Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.